kesusahan, ekonomi tidak menentukan lagi, ibadah pun tidak nyaman. Coba kita perhatikan sekarang, malah seluruh dunia itu ancaman daripada Allah yang luar biasa. Lebih-lebih kita orang yang mayoritasnya Islam di Aceh. Islam di Aceh sampai 99% Islam di Aceh. Tapi kebanyakan di antara orang Islam banyak yang meninggalkan salat. Apa yang kita rasakan sekarang ini? Hidup dalam keadaan kocar-kacir, ekonomi sangat hancur luar biasa. Coba tak bayang urangnya Abu Kota Luk Semame Aceh Utara susah dah di urang roy. Yang melaut susah, yang jauh susah, petani susah. Apalagi urangnya Aceh Utara Kota Luk Semame. Jalan usaha petani hanale urangnya diat. Pajan akan mulai kembalinya hanada tujan. Tempat bendungan air yang ada di Aceh Utara urangnya hancur. Pertama-tama sekali marilah kita mengucapkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah selalu mencurahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua, yang sehingga pada hari yang berbahagia ini oleh kita semua kita tinggalkan segala aktivitas yang tidak berkepentingan agama. Kita menuju kepada rumah Allah, dan pada saat ini kita sudah berkumpul di dalam rumah Allah yang berbahagia ini. Tujuan tidak lain dan tidak bukan melainkan kita minta ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat diiringi dengan salam juga sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terusnya kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang saya mulia, yang saya hormati, guru kita Imam Masjid Jami', dan juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, dan juga kepada panitia masjid, remaja masjid istimewa, para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang mulia, sebelum yaitu kita masuki dalam membaca dua khutbah, ada baiknya kita ulang kaji sedikit mau'idatul hasanah. Mudah-mudahan menjadi pelajaran dan barang renungan bagi khatib yang menyampaikan. Dan hendaknya kepada para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia merupakan adalah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sekian banyak ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang menerima amanah itulah manusia. Selain daripada manusia tidak menerima amanah yang telah Allah berikan, di antara lain yang namanya makhluk Allah yang lain, mereka itu tidak ada menerima amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang menerima amanah daripada Allah itulah manusia. Sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quranul Karim dalam surah Al-Ahzab, Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana dhuluman jahula. Sesungguhnya kami telah kami tawarkan akan amanah 'alas samawati, di atas langit, dan juga di atas bumi dan di atas gunung. Maka enggan oleh mereka itu menanggung akan amanah Allah Subhanahu wa taala, dan takut mereka itu dan ragu mereka itu daripada amanah Allah, dan menanggung akan amanah tersebut oleh manusia. Sesungguhnya manusia menzalimi dirinya, lagi manusia itu bodoh. Itu kata Allah, para hadirin jemaah sekalian.
Dikala Allah mentawarkan amanah kepada langit, berbicara langit di hadapan Allah, kami ya Allah tidak sanggup ya Allah. Walau kami besar, berlapis-lapis sampai 7 lapis, kami ya Allah tidak mampu ya Allah. Juga berbicara bumi di hadapan Allah, kami tidak sanggup ya Allah. Berbicara gunung di hadapan Allah, kami tidak sanggup ya Allah. Walau kami besar daripada manusia, kami tidak sanggup ya Allah. Dikala itu langit tidak mau menerima, bumi tidak mau menerima, gunung juga demikian. Dan menerima akan amanah, menanggung akan amanah tersebut oleh manusia. Sesungguhnya manusia, kata Allah, menzalimi dirinya, lagi manusia itu bodoh, kata Allah. Yang menerima amanah manusia. Mengapa Allah berbicara mengatakan manusia itu bodoh? Karena amanah itu soal yang paling berat yang kita pikul. Menerima amanah itu soal gampang dan mudah, tapi mempertanggungjawab atas amanah yang telah Allah berikan, itu yang paling susah dan yang paling sukar. Maka langit menolak, bumi menolak, gunung menolak, manusia malah kata Allah, manusia kecil berani menerima amanah yang telah aku berikan. Oleh ulama mentafsir dalam kitabnya, sebahagian di antara amanah Allah Subhanahu wa taala, wal muradu bil amanah as-shalah, maksud dengan amanah salat 5 waktu, sembahyang 5 boh wadaya. Sembahyang 5 boh wadaya itu amanah Allah yang telah Allah berikan. Manusia tidak ada seorang pun yang menolak. Berbicara di hadapan Allah, ya Allah saya mampu, kami mampu semuanya ya Allah. Tapi realitanya di lapangan pada hari ini, kebanyakan manusia banyak yang meninggalkan salat. Lebih salat Jumat, sekian banyak manusia yang telah wajib melaksanakan salat Jumat. Tapi berapa persenkah yang mereka itu yang mampu mengerjakan? Malah sekarang mereka tidur di rumah, masuk ke dalam toko-toko, jam sampai selesai Jumat mereka itu baru keluar daripada tempat yang dia sembunyikan. Itu amanah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang mulia, salat 5 waktu itu adalah merupakan jalan akan sukses segala-galanya. Suksesnya haji, suksesnya puasa Ramadan, suksesnya zakat, lewat dengan kita kerjakan salat 5 waktu. Kita bersedekah, mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita orang yang melaksanakan salat, sukses segala ibadah yang lain nabu menyona semayang. Menyona hana semayang walau yakin tak pun ibadah yang lain tak buat hana pahala ba Allah. Maka salat 5 waktu merupakan ibadah yang utama, ibadah pokok di dalam kehidupan kita, jalan untuk suksesnya. Han sukses haji, han sukses puasa, han sukses segala kebaikan yang lain, munyo gedayong hana semayang. Artinya tidak mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin yang berbahagia, dikala orang itu meninggalkan salat, apa tindakan daripada Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain melainkan malapetaka yang kita rasakan. Macam sekarang ini, hidup dalam keadaan kesusahan, ekonomi tidak menentukan lagi, ibadah pun tidak nyaman. Coba kita perhatikan sekarang, malah seluruh dunia itu ancaman daripada Allah yang luar biasa. Lebih-lebih
kita orang yang mayoritasnya Islam di Aceh. Islam di Aceh sampai 99% Islam di Aceh. Tapi kebanyakan di antara orang Islam banyak yang meninggalkan salat. Apa yang kita rasakan sekarang ini? Hidup dalam keadaan kocar-kacir ekonomi sangat hancur luar biasa. Yang coba dah bayang urangnya Abu Kota Luk Semame Aceh Utara susah dah di urang urangnya. Yang melaut susah, yang jauh belang susah, petani susah. Apalagi urangnya Aceh Utara Kota Luk Semame. Jalan usaha petani hanale urangnya diat. Pajan akan mulai kembalinya hanada tujan. Tempat bendungan air yang ada di Aceh Utara urangnya hancur. Musibah. 9 kecamatan di Aceh Utara malah musibah Kota Luk Semame sebahagian. Kecamatan Blangmangan. Kota. Pakat itulah Allah Subhanahu wa taala memberi cobaan, memberi teguran. Pak kita sadar atau tidak terserah kepada kita. Mengapa terjadi? Itulah kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas." Kata Allah, lahir kesusahan di laut dan di darat bima kasabat aidinas, dengan sebab ulahan itu manusia sendiri. Manusia sudah murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala manusia murka kepada Allah Subhanahu wa taala, terancam bermacam dalam kehidupan manusia, tidak nyaman lagi. Apalagi ini kalau datang Covid lagi. Ini bakal kata datang Covid lagi. Coba para hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Membuktikan sudah pernah kita lihat, kita dengar sejarah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pada waktu itu juga seperti kita sekarang ini, susah dalam kesusahan dalam ekonomi, hancur ekonomi. Tumbuhan porak-poranda pada waktu itu manusia hidup di dalam kesusahan. Malah bakwatenya Nabiullah Musa nepegah ba Allah. Ya Allah, pakon kamu ronyo ya Allah, kamu susah dan ya Allah ekonomi hancur ronyo ya Allah. Dijauh oleh Allah Musa, kamu pancu ekonomi karena kaum kata hai Musa kamu murka ngelun maksiat gelut. Orang malam hanale ingat ke perintah lon sibuk dengan bermacam kesibukan dunia. Yang li Allah li Nabi Musa ba Allah menyemenan bagi cara ya Allah menyemenan hai Musa tayu tobat umai kata mandum hai Musa ngalun terimangkan doa kata Musa. Bahwa dengan Nabi Allah Musa alaihissalam memerintahkan kepada seluruh rakyatnya, kaumnya untuk hadir ke lapangan untuk melaksanakan salat minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berulang-ulang kali Nabi Allah Musa alaihissalam berdoa kepada Allah bersama kaumnya. Allah belum menerima doa Nabi Allah Musa alaihissalam. Galau nu terima oleh Allah. Nu tayang oleh Allah li Nabi Allah Musa. Ya Allah yang dintrip ka kamu di sini buat lapangan ya Allah pakon ya Allah hanu terima doa kamu ya Allah. Hanu tuang doa long le ya Allah. Najawul oleh Allah Musa mantang lon terima doa kata hai Musa. Tapi bak uronyong hai Musa bergata depua kaum gata hai Musa berdoa bak lun uronyo kebanyakan mereka itu maksiat kepada saya kata Allah. Maksiat kelun kun Allah mantang maksiat. Pakai ke cara ya Allah baru nerima doa ya Allah. Suruhkan Musa untuk pulang semua kaum Musa. Biar kamu yang berdoa. Mak wadayan Nabi Allah Musa ne perintah ni wo kaum bandum ni wo bandum. Hai kaum lo mandum jauh kata menyo lagi nyo mandum tayo hana terima doa oleh Allah. Maka para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang mulia. Dikala itulah Nabi Allah Musa berdoa kepada Allah. Malah tinggal saja Nabi Allah Musa siro urung teput mata. Wadene kalan ni Nabi Allah Musa siro urung teput mata. Tinggal urang lain kabeh jawa nekun oleh Nabi Allah Musa.
Pakan ni kata mantang dah duduk di sini orang lain yang terbeli kabeh dia awak. Pakan kata mantang di sini. Nah jauh oleh urang muta wahai Musa. Butalung bak uronyo bukan terjadi di kala saya dilahirkan dalam kandungan ibunya. Terjadi muta saya adalah dengan sebab saya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kala saya pada waktu pagi bangun daripada pagi mata saya manfaatkan kepada maksiat. Dikala itu saya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bakwatnya nebrah dengan Musa. Musa long kalong tobat Musa sampai mata long culik hai Musa. Nyan long kalong tobat dengan sebab mata maksiat long tobat sampai bak mata long culik. Nya menan gede yang Nabi Allah Musa, nya ya Musa berdoalah Nabi Allah Musa kepada Allah bersama orang buta. Allah menerima adalah doa Nabi Allah Musa. Negeri yang keadaan susah, negeri yang keadaan hancur ekonomi, dapat sembuh kembali hingga aman tentram pada waktu itu. Menanci gedanyo jamaah sekalian, nyo gedanyo maksiat luar biasa. Pakon yang ladum hana temayang, yang ladum muronyo amanah Allah, isteri diabaikan, anaknya diabaikan. Mereka itu gagal pendidikan, sibuk ayah di waktu malam dalam keadaan maksiat di kafe-kafe. Mereka itu sibuk dengan judi. Luar biasa. Ronyohan alik ni, sayang dah kalah. Ayah tu biar lemu grade poh 2 malam, anak merajalela. Pendidikan manusia, pendidikan anak itu gagal semuanya. Artinya tidak lepas daripada fardhu'ain yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kesuksesan dunia. Nah, orang ke negeri kiban hana sukses ilung anak 5 boh kebal 5 boh doktor. Sembayang datangnya agama mufum. Tauhid dalam dada tasawuf na pelhe boh ilmu yang wajibkan agama. Ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu tasawuf. Apa tiga-tiganya sudah ada di dalam dada mereka yang sehingga sanggup menjaga mereka, sanggup memelihara diri dalam keadaan yang begitu. Yang sedang diporak-poranda di negeri Aceh Darussalam. Bermacam maksiat yang merajalela. Sudah sanggup mereka itu memeliharakan diri dengan ilmu yang ada di dalam dada mereka. Itulah kalau sudah sanggup, baru itu anak yang sukses. Dia pegah helung kubak kantunyo kantoji agama mau biuk dan semayang lah. Itu tidak kesuksesan. Pengertian kesuksesan di dalam agama, sukses dengan Allah, sukses dengan akhirat. Pada akhirnya mereka di kemudian hari, mereka itu tidak masuk neraka Allah. Itu yang sukses. Main pandai sukses abu. Itu bid dalam alam dunia, dalam alam akhirat. Tamang neraka tengah kana sukses. Tanya lagi yang sukses seorang di dunia, mereka itu dalam dunia mendapat kemenangan daripada Allah. Tak kala mereka itu kembali kepada Allah, mulai daripada alam kubur sampai yaumil qiyamah, mereka itu Allah memberikan tempat yang mulia, itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang sukses. Dunia dan akhirat itu yang kita perlukan. Para hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Dengan kita momentum memperingati adalah tahun baru Islam. Marilah jadi kita buatkan perubahan di dalam kehidupan kita. Tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Jalankan segala amanah Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Pada akhirnya Allah akan memberi tempat yang mulia, surga Jannatun Naim. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada hari yang mulia ini. Di mana kekurangan dan kejanggalan atas sebatasnya ilmu pengetahuan, saya sendiri saya minta maaf dengan berbanyak-banyak maaf. Marilah kita memasuki dalam membaca khutbah. Saya yang baca, tolong disimak di mana kekurangan dan kejanggalan kita perbaiki, yang sehingga khutbah pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.